Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faid Nur Arsyid, owner dari Mastani Farm. Nah, kali ini kita tidak akan membahas Mastani Farm, tapi kita akan membahas tentang Kinan Earth. Nah, sebenarnya Kinan Earth itu salah satu pemberdayaan atau wadah dari Visit Karangreje. Nah, Kinan Earth ini sendiri itu timbul atau muncul atas keresahan anak muda, khususnya saya, di mana tempat untuk belajar pertanian, kemudian wadah untuk anak muda yang bisa diakses dengan mudah, kemudian bisa kapan aja kita melakukan penelitian itu nggak ada yang istilahnya fleksibel seperti itu. Nah, di sini kemudian saya bertemu dengan Pak Riza, kemudian sama Bu Pipit yang pemilik lahan di Kinan Earth seperti itu. Nah, beliau mengizinkan kami anak muda untuk menggarap lahan dengan tema edukasi, kemudian sebagai lab pertanian yang bisa diakses siapa saja. Di Kinan Earth itu konsepnya ada beberapa plot seperti itu. Yang pertama yaitu tanaman boga, yaitu ada tanaman herbal seperti itu, ada empon-empon, kemudian ada obat-obatan dengan konsep menanam di galengan seperti itu yang ada di depan. Nah, kemudian ada tanaman plot untuk tumpang sari atau di Gunung Kidul itu dulu terkenalnya dengan pola campur sari, yaitu menanam dengan polikultur, yaitu menanam satu tempat dengan berbagai macam tanaman dalam satu kurun waktu seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa tempat yaitu arahnya ke teknologi juga, yaitu salah satunya di greenhouse ini. Walaupun belum smart greenhouse seperti itu, nanti arahnya ke depan ke sana seperti itu. Nah, di sini itu lebih fleksibel, kita mengajak anak muda kemudian memperlihatkan teknologi pertanian yang terus berkembang di Gunung Kidul. Nah, di Gunung Kidul itu sendiri karena belum banyak greenhouse, nah ini cukup memberikan anak muda itu daya tarik yang lebih. Untuk IoT yang saya terapkan itu cukup sederhana, karena kenapa? Harapannya IoT itu mudah diterima, kemudian untuk komersilnya itu nggak terlalu mahal. Mungkin kalau di pasaran untuk smart IoT itu relatif terkenal mahal, tapi yang saya buat itu sederhana, menggunakan solar panel, kemudian ada microcontroller, kemudian ada receiver transmitter untuk menggerakkan pompa dan IoT-nya tadi seperti itu. Nah, itu kita melalui sensor input, yaitu ada sensor suhu sama kelembapan, kemudian nanti itu bekerja melalui microcontroller yang kita masukkan data-data bagaimana kelembapan tanah yang kurang, baru pompa itu menyala, kemudian dikirim melalui receiver sama transmitter, baru dia menyalakan pompa air. Untuk komoditasnya yaitu kebanyakan hortikultura, yaitu ada melon, kemudian cabai, terong, tomat, seperti itu sih. Nah, perbedaannya pertama itu lebih efisien baik secara tenaga, kemudian efisien dalam penggunaan sumber daya, karena kita juga kedepannya harus memikirkan sumber air itu semakin lama semakin sedikit seperti itu. Kemudian baik dari alam sendiri terkait dengan sumber daya itu kita harus inovasi apa nih yang bisa kita lakukan untuk pertanian. Contohnya untuk sumber daya itu menggunakan solar panel juga seperti itu. Nah, lebih hemat juga sih, kita memiliki data yang presisi seperti itu. Karena tadi untuk kelembapan, kemudian airnya itu kita ada alat ukurnya nanti berapa volume setiap harinya, dan seperti itu kita lebih nantinya arahnya ke agribisnis yang lebih presisi. Untuk hasil panen dan harga untuk saat ini, karena sebagian yang lahan saya itu arahnya ke agroedu, harganya mungkin agak selisih dengan pasar tradisional, tapi itu belum terlalu selisihnya banyak atau harga yang proper seperti untuk teknologi yang saya terapkan. Kenapa? Karena kita terus berlanjut mengedukasi masyarakat bagaimana pangan yang lestari, pangan yang sehat, dan pangan yang berkualitas. Untuk gambaran usaha melon itu untuk saat ini sangat bagus, Mas. Kenapa?
karena melon itu salah satu tanaman yang agak seperti bayi ya, rewel seperti itu, dan juga tidak banyak yang menggelutinya, makanya tanaman ini tidak banyak yang budidaya seperti itu, makanya peluang pasarnya masih terbuka lebar seperti itu. Nah, mungkin kita nggak tahu kedepannya juga, mungkin sudah banyak yang arahnya ke greenhouse juga, mungkin karena di Indonesia itu terkait dengan kendali harga itu kaitannya dengan pasokan seperti itu, makanya kita juga belum tahu nih kedepannya gambaran harganya melon seperti itu. Tapi untuk saat ini, untuk melon itu sangat luar biasa untuk jaminan profitnya seperti itu. Dengan melon satu tanaman dengan paling HPP itu sekitaran 11.000, kita bisa jual 2 kali lipatnya seperti itu. Nah, untuk pengalaman saya untuk saat ini sih, karena dengan kondisi alam yang sekarang itu kita tidak bisa menentukan. Kalau dulu di Jawa itu ada Pranoto Mongso, itu adalah ilmu titen simbah dulu yang masih kita lestarikan seperti itu. Tapi untuk saat ini mungkin itu udah agak bergeser ya, karena dari alamnya sendiri, perubahan iklim, kemudian dampak dari pemanasan global seperti itu, kita tidak bisa lagi memprediksi nih bagaimana. Nah, arahnya sekarang bagaimana inovasi itu adalah teknologi. Nah, untuk bagaimana bisnis di pertanian itu presentasinya keberhasilannya lebih bagus, yaitu menggunakan teknologi. Salah satunya dengan greenhouse itu saya rasa itu sangat menjamin sekali pertumbuhan tanaman, baik karena kita istilahnya membuat iklim secara kecil di dalam pertanian. Perkembangannya di Gunung Kidul khususnya di pertanian itu belum terlalu masif ya, karena untuk perkembangan kan pertama kita perlunya akses. Nah, akses sendiri itu berkaitan dengan pemerintahan seperti itu. Nah, kesananya itu mungkin pemerintah belum fokus nih untuk diakses teknologi di pertanian seperti itu secara masif kayak gitu. Nah, mungkin perkembangannya mungkin ya hanya yang pihak swasta, individu yang bergerak di pertanian yang membutuhkan teknologi seperti itu sudah ada di Gunung Kidul. Nah, di sini di Gunung Kidul itu udah ada 3 greenhouse yang menggunakan smart greenhouse seperti itu. Nah, itu pun juga dampingan atau binaan dari Bank Indonesia seperti itu, melalui program Infratani seperti itu. Nah, saya sendiri sebagai salah satu pendampingnya seperti itu.